Facebook adalah sebuah website yang menyediakan layanan jejaring sosial. Melalui Facebook ini, banyak orang yang mengaku bahwa ia bisa dihubungkan dengan orang-orang di masa lalunya, seperti teman SD, SMP, maupun SMA. Kadang, melalui Facebook juga bisa tercipta sebuah media untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap suatu hal. Seperti yang beberapa waktu lalu sempat booming, yaitu koin untuk Prita, koin untuk Bilqis, dan juga aksi 1000 sandal untuk Kapolri yang juga menggunakan Facebook sebagai realisasinya. Namun di samping itu, Facebook juga pernah berpendapat bahwa Facebook itu sesuatu yang buruk. Banyak sekali yang kehilangan efektivitas kerja gara-gara orang bekerja sambil mengaktifkan akun Facebook. Ada pula yang berpendapat bahwa Facebook ini haram atau menyulut kemarahan bila sudah masuk ke dalam ranah privasi. Hal tersebut dijelaskan oleh salah seorang peneliti dari Harvard University yang bernama Ethan Zuckerman. Ia berkata, Facebook itu seperti bar perkampungan di mana setiap orang mengetahui namamu. Mereka juga bisa menemukanmu, mengetahui apa yang sedang kamu lakukan, dan mengetahui apa yang sedang terjadi padamu. Hal tersebut sangat memudahkan bagi Anda yang memiliki sosial tinggi, namun akan menyulitkan bagi Anda yang memandang tinggi sebuah kerahasiaan atau privasi. Terlepas dari pro dan kontra mengenai Facebook, kita tidak bisa memungkiri bahwa Facebook ini juga sudah menjadi sebuah tren tersendiri di masyarakat dunia. Lagi pula, faktanya membuktikan bahwa orang-orang yang tetap eksis sampai saat ini adalah mereka yang kerja dengan menggunakan hati. Perlu diketahui bahwa pada bulan Januari 2011, Facebook memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif. Banyak orang yang tertarik untuk menggunakan fitur-fitur yang terdapat di Facebook, seperti membuat profil pribadi, menambahkan teman, dan berkirim pesan dan berbagi cerita atau foto-foto atau video dari suatu momen tertentu. Hal tersebut juga dilakukan oleh pendiri Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Pria kelahiran 14 Mei 1984 di White Plains, New York ini juga ingin menjadikan Facebook sebagai salah satu jembatan yang bisa menghubungkan para penggunanya dengan teman-temannya. Mark Zuckerberg yang lahir dengan nama asli Mark Elliot Zuckerberg adalah salah satu sosok yang meraih sukses semenjak ia masih remaja. Kesuksesannya tersebut membuat ia pantas untuk masuk daftar miliarder termuda versi Forbes Magazine. Bayangkan saja, dalam usianya yang masih 24 tahun, Mark sudah bisa memiliki kekayaan menghasilkan $1,5 miliar Amerika Serikat. Selanjutnya, di tahun 2010 lalu, Mark sudah berhasil mengantongi penghasilan sebesar $6,9 miliar Amerika. Sedangkan di tahun 2011 lalu, kekayaan pribadinya sudah mencapai angka $17,55 miliar Amerika. Tidak hanya itu saja, di tahun 2010, majalah Vanity Fair mencatat nama pendiri Facebook ini di peringkat pertama dalam daftar 100 peringkat orang paling berpengaruh di era reformasi. Selain itu, di tahun yang itu juga Mark Zuckerberg juga berhasil dinobatkan sebagai Person of the Year versi majalah Times. Sejak kecil, Mark memang sudah terkenal sebagai seorang anak yang rajin belajar. Ia mulai mengenal ilmu pemrograman komputer ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dengan sahabat karibnya, David Newman. Tidak hanya itu saja, Mark juga beruntung karena memiliki seorang ayah yang selalu mendukung dan membimbingnya untuk memperdalam ilmunya dalam bidang komputer. Mark mengambil sebuah kursus pemrograman di Mercy College pada pertengahan 1990-an.
Selain itu, ia juga sempat belajar di Ardsley High School, kemudian ia pindah ke Phillips Exeter Academy untuk mengambil jurusan bahasa Latin sebagai bidangnya. Setelah itu, Mark Zuckerberg pun meneruskan pendidikannya di Harvard College. Namun sayangnya, Mark lebih memilih untuk hengkang dari universitas tersebut dan lebih serius lagi dalam menggeluti dunia Facebook. Ia ingin mengembangkan Facebook bersama beberapa teman sekampusnya, yaitu Andrew McCallum dan teman sekamarnya Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Pada awalnya mereka berempat hanya membuat situs jejaring sosial untuk kelasnya saja. Namun seiring bertambahnya orang yang ingin bergabung dalam situs pertemanan tersebut, Mark pun memiliki sebuah inisiatif untuk mengembangkan Facebook menjadi situs pertemanan yang bersifat global, tidak hanya untuk kalangan sendiri saja. Bersama sahabat-sahabatnya tersebut, Mark Zuckerberg pun segera menyewa sebuah tempat di Palo Alto, California untuk mengembangkan Facebook. Mark bersama sahabat-sahabatnya pun segera menyambungkan Facebook ke beberapa tempat yang memiliki koneksi dengan Harvard College, seperti Stanford, Dartmouth, Columbia, New York University, Cornell, Brown, dan juga Yale. Seiring bertambahnya pengalaman, Mark pun membentangkan Facebook hingga ke benua-benua lainnya, termasuk Asia. Kesuksesan Facebooknya membuat Mark merasa ketagihan dan ingin meresmikan Facebooknya tersebut. Akhirnya pada 4 Februari 2004, Mark Zuckerberg pun meluncurkan Facebook dari dalam kamar asramanya di Harvard College. Pada waktu itu, ia mengakui bahwa inspirasi awal tentang Facebook datang dari Phillips Exeter Academy, yaitu pada saat dibuatnya direktori mahasiswa sendiri yang berupa buku daftar angkatan mahasiswa di kampus tersebut. Kemudian mahasiswa menyebutnya The Facebook. Masyarakat memberikan sambutan yang hangat terhadap Facebook. Hal tersebut bisa dilihat pada tahun 2010, di mana pada tahun tersebut sudah tercatat 500 juta lebih orang yang memiliki akun Facebook. Namun, prestasi yang diraih Mark tidak 100% mulus. Ia pernah menghadapi beberapa masalah yang nyaris membuatnya putus asa. Salah satunya adalah tuduhan yang menyebutkan bahwa rancangan Facebook itu adalah tiruan. Meskipun pernah terlibat kasus yang menyebutkan bahwa rancangan Facebook Mark Zuckerberg adalah tiruan, namun semua itu tidak menyurutkan langkah Mark untuk terus mengembangkan Facebook. Hal tersebut terbukti dengan diluncurkannya fitur timeline dalam Facebook. Timeline atau garis waktu ini membuat orang lebih mudah menelusuri riwayat atau aktivitas seseorang dari tahun ke tahun.